Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra. Jurusan saya jurusan manajemen angkatan 2018 di Universitas Bahaudin Muderi atau Uniba Madura. Nah, di sini saya akan membuat video tentang tugas UAS saya dari Bapak Agung Firdaus mengenai materi inovatif project yang dimana isinya tentang desain sprint dan scrum. Sebelumnya kita sudah terbentuk kelompok yang ditentukan oleh Bapak Agung Firdaus sendiri, dan dimana saya kebagian kelompok 7. Proyek yang kita buat itu tentang hiasan hiasan dinding, hiasan gantung maupun hiasan apa aja lah, tentang terarium Pulau Madura atau biasa disingkat TPI oleh kami. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan sprint dan scrum saya akan memperkenalkan tim kelompok saya. Itulah nama-nama kelompok yang sudah ditentukan oleh Bapak Agung menjadi kelompok 7. Di sana setelah pembagian kelompok untuk hari selanjutnya kami berkumpul untuk menyatukan ide atau diskusi proyek apa yang akan kita buat atau kerajinan apa yang harus kita buat, karena tugas yang diberikan oleh Bapak Agung itu membuat suatu kerajinan hiasan ataupun cenderamata untuk dijadikan cenderamata atau hiasan khas atau bikinan dari mahasiswa-mahasiswi Uniba Madura. Jadi kita berunding untuk membuatnya, untuk menyatukan ide-ide tentang apa sih yang akan kita buat. Nah, dari situlah kita membuat catatan tentang ide kami masing-masing. Kita diskusikan apa sih yang akan kita buat. Jadi masing-masing anggota membuat sebuah catatan atau ide yang difikirkan pada catatan kecil. Setelah mereka membuatnya, kita langsung tempel atau musyawarah ide apa sih yang akan kita buat. Banyak tuh, ada yang menuliskan tentang gantungan keris, gantungan kuda terbang, gantungan kerapan sapi, seperti itu. Ada juga yang mempunyai ide tentang aksesoris yang terbuat dari batok kelapa. Terus yang ketiga ada tentang miniatur kecil tuh, tentang yang menggambarkan kerapan sapi ataupun keris kayak gitu. Terus yang keempat ini tentang lukisan yang menggambarkan Sumenep atau Pulau Madura kayak gitu. Tapi dan yang terakhir ini pilihan dari Mas Haji itu tentang terarium atau hiasan dinding, hiasan gantung yang mana terbuat dari terarium atau botol kaca atau apa aja lah ya yang terbuat dari kaca, yang mana di dalam kaca tersebut ada hiasan entah itu pantai, entah itu pemandangan, entah itu pegunungan kayak gitu. Jadi itu ide dari Mas Aji, dan Mas Aji itu memberikan contoh gambar di mana hiasan terarium itu dalamnya itu menampakkan sebuah pemandangan tentang pantai. Nah, dari situlah kita tertarik karena di sana dari hiasan terarium ini kayak sepertinya cantik gitu kan, terus indah, menarik gitu, gak sulit juga sih kita buatnya. Nah, jadi terpilihlah ide dari Mas Aji itu tentang terarium. Nah, sekarang kita lanjut untuk mendiskusikan tentang
proyek ini kita sudah menemukan tentang terarium. Nah, terarium ini kita mau apakan? Apa yang akan kita buat dalam terarium ini? Apa pemandangan pegunungan atau apa? Maka muncullah ide-ide baru dari kami semua, yaitu di dalamnya nanti ada pantai yang menggambarkan pantai Pulau Madura gitu ya. Terus nanti ada kolaborasi dari ide Mbak Aida itu batok kelapa. Nanti kita akan membuat perahu dari batok kelapa. Lalu kita akan memberikan juga suasana pantai yang indah, ada tanamannya. Intinya nanti kita akan membuat pemandangan pantai Pulau Madura seindah-indahnya gitu ya. Oke, karena itu sudah menjadi pilihan dari kelompok kami yang sudah dimusyawarahkan dan didiskusikan, maka kita akan membuat proyek kerajinan hiasan terarium Pulau Madura. Nah, setelah kita berunding dan menemukan ide yang pas dan bagus untuk kita garap, jadi kita langsung saja membuat desain sprintnya dari terarium Pulau Madura ini. Seperti apa? Kita lihat. Nah, selanjutnya kita membuat desain sprint nih. Sebelum menggarap sebuah proyek, kita diberi tugas untuk membuat desain sprint. Nah, desain sprint dari kelompok kami itu seperti ini. Di sini ada nama proyek Terarium Pulau Madura, disingkat TPI. Nah, ini nama-nama tim dari kelompok kami. Ada Aji Nur Wahyudin sebagai ketua, Fatimatuz Zahra, Aida, Al-Mukarrom, Hafiuddin, Failun Nazar, Hairil Anwar, dan Khairul Umam. Nah, di sini ada estimasi biaya. Nama barang ini adalah nama-nama barang yang kita butuhkan untuk membuat terarium Pulau Madura, di mana ada wadah kaca. Ini kita menggunakan terarium menggunakan terarium dengan kisaran harga yang kita tentukan 20.000. Dan selanjutnya ada batu-batu kecil. Batu-batu kecil ini batu-batu yang menyerupai batu-batu pantai seperti itu. Nanti estimasi harganya 5.000. Dan di sini ada arang juga seharga 5.000. Ada tanah. Nah, tanah ini nanti sebagai warna laut. Nah, jadi warna tanahnya ini nanti warna biru ya, dengan harga juga 5.000. Nah, di sana juga ada tanaman. Tanaman ini kami beri harga 25.000. Lanjut, ada aksesoris landscape. Nah, di sini kami beri harga 15.000. Selanjutnya ada corong, ini untuk kebutuhan untuk mempermudah aja, seharga 6.000. Tapi kalau misalnya ini ada dari kelompok kami ikhlas untuk dijadikan bahan proses untuk pembuatan terarium ini, maka nggak ada ya ini ya, cuman kita tulis saja. Lalu yang selanjutnya ada sumpit nih. Sumpit ini buat nanti mempermudah kita untuk membuat hiasannya, untuk menata dari bahan-bahan ini. Tapi ini juga jika kita mempunyai sumpit bekas atau sumpit yang sudah nggak dipakai, boleh dipakai ya, tapi ini nggak usah jadinya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis dulu semua. Batok kelapa. Nah, ini batok kelapa ini buat nanti kita akan membuat perahu ya, perahu dari batok kelapa. Jadi di pantainya itu ada perahunya. Dengan seharga 4.000, karena kita pastinya kalau nggak dapat ya, kalau nggak dikasih pasti belilah ya. Jadi total dari semua harga yang sudah kita tentukan atau biaya yang akan kita keluarkan ini semuanya jadi 88.000. Murah ya. 88.000 ini untuk menjadikan hiasan secantik ini murah lah ya. Nanti kita lihat hasilnya dah.
Nah, selanjutnya dalam desain sprint kelompok 7 ada all progress. Nah, ini tertera hari dan tanggal. Hari Jumat itu kita berkumpul, kegiatan kami berkumpul mendiskusikan proyek. Setelah itu kita pencarian bahan baku, berkumpul dan diskusi, membuat mind map atau stick note yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu mengecek bahan terarium, mencari peluang dan sasaran. Nah, ini hanya sebagian rincian dari kegiatan kami sebelum mendapatkan ide proyek terarium ini sampai mendapatkan ide terarium ini ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itulah contoh sprint dari kelompok kami. Sekarang kita lanjut ke Scrum karena sprintnya sudah, kita lanjut ya ke Scrum. Untuk hari di sini kami sebenarnya memberikan 4 hari ya. Ini untuk sprint aja ya. Nanti di Scrum kita tambahkan hari karena sepertinya untuk menyelesaikan pembuatan terarium ini butuh waktu sekitar 1 minggu ya. Jadi nanti kita ditambahkan di Scrum. Setelah sprintnya sudah kan, kita akan membuat Scrum nih. Di dalam Scrum ini kita akan membuat tabel backlog yang dimana isinya itu tentang title import atau berisi semua aktivitas yang akan dilakukan yang sudah ditentukan prioritasnya dan sudah dikelompokkan dalam tiap sprintnya. Nah, tadi kan di sprint itu ada beberapa aktivitas kegiatan yang sudah kami tentukan. Jadi kita masukkan ke dalam Scrum, tapi yang kita prioritaskan. Nah, di sini yang kita prioritaskan itu pertama pengecekan bahan dan pencarian bahan atau pembelian bahan. Untuk estimasi waktunya kita beri waktulah 2 jam untuk mencarinya. Kita nggak perlu berapa hari sih, 2 jam aja mungkin cukup. Nah, atau 1 hari untuk pencarian bahannya ini. Yang kedua, kita lanjut ke setelah pencarian bahan, kita akan memasuki pengumpulan bahan yang sudah kita dapatkan, lalu kita pembuatan terarium ini. Untuk pembuatan terarium ini, jadi kita untuk title importnya kita mengambil kegiatan atau aktivitas 2 saja ya. Pertama kita pencarian bahan atau perlengkapan bahannya tersebut, menyiapkan perlengkapan bahan tersebut, lalu kita lanjut ke pembuatan. Nah, pembuatan ini kita membutuhkan waktu sekitar 4 hari mungkin, karena di sana kita akan banyak lah, nanti akan ada ide yang masuk dari sini, dari ini, dari itu. Jadi kita akan membutuhkan 4 hari untuk pembuatan terarium ini. Jadi mungkin untuk prioritas atau title import di sini saya cuman mengambil 2 aja, yaitu pertama penyiapan bahannya itu, pengecekan atau pembelian bahan. Yang kedua ini kita akan mempersiapkan dan membuatnya itu saja dari Scrumnya, dan estimasi waktunya itu untuk pengecekan dan atau pembelian bahan itu 1 hari, dan untuk pembuatan 4 hari. Nah, itu saja dari saya untuk penjelasan Scrum saya. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.